Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roybul Manun. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Mamulang. Kelas saya 01 TPLP 009. Pada video ini saya akan menjelaskan materi pengantar teknologi informasi 1-12. Pada pertemuan pertama, saya akan menjelaskan biodata saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Roybul Manun, biasa dipanggil Roy. Saya lahir pada tanggal 20 Desember 2001. Hobi saya bermain game, mendesain, dan menonton film. Saya lulusan dari SMK Negeri 56 Jakarta. Semasa SMK, saya menekuni di bidang desain. Saat ini saya menjalani pendidikan sebagai mahasiswa di Universitas Pamulang, khususnya yaitu di jurusan Teknik Informatika. Karena tidak hanya desain saja, tetapi saya juga ingin menekuni di bidang IT. Cita-cita saya ingin mempunyai startup yang bergerak di bidang teknologi. Pada pertemuan 2, saya akan menjelaskan CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit atau pengolah pusat. CPU dapat diibaratkan sebagai sebuah otak dari komputer itu sendiri. Cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU yang digunakan. Komponen CPU terbagi menjadi berbagai macam. Yang pertama ada unit control atau control unit. Unit control ini adalah bagian dari prosesor yang mampu mengatur jalannya program. Tugas dari unit kendali ini adalah yang pertama yaitu mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Yang kedua, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses. Yang kedua yaitu ada register. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara. Yang ketiga ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU merupakan bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang digunakan. ALU sering disebut mesin bahasa karena bagian ini ALU terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu unit aritmatika dan logika boolean. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika, matematika. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Cara kerja CPU. Yang pertama yaitu diletakkan di RAM melalui input storage. Apabila berbentuk instruksi ditampung oleh control unit di program storage, namun apabila berbentuk data ditampung di working storage. Yang kedua yaitu jika register siap untuk menerima pekerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampungkan ke instruction register. Yang ketiga, alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di program counter data. Selanjutnya, jika berdasarkan instruksi pengerjaan yang dilakukan adalah aritmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi dan pengerjaan berdasarkan instruksi yang ditetapkan. Hasilnya ditampung di akumulator. Jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka control unit akan menjemput hasil pengolahan dari working storage untuk ditampung ke output storage. Lalu selanjutnya dari output storage, hasil pengolahan akan ditampilkan ke output device, diambil oleh control unit dari working storage untuk ditampung di general purpose register. Nah, di sini ada bagian-bagian CPU. Yang pertama yaitu power supply. Power supply berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Yang kedua ada motherboard. Motherboard adalah papan utama yang digunakan untuk menghubungkan setiap komponen pada komputer. Yang ketiga ada hard disk. Hard disk biasa disebut dengan hard drive yang digunakan untuk menyimpan file, sistem, dan data dalam komputer. Yang keempat ada prosesor. Prosesor adalah alat yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Yang kelima ada VGA card. VGA card atau kartu VGA adalah komponen yang tugasnya menghasilkan tampilan secara visual dari komputer. Yang keenam ada CD-ROM. CD-ROM singkatan dari Compact Disk Read Only Memory.
adalah sebuah piringan compact dari jenis piringan optical disk yang dapat menyimpan data. Ukuran data yang dapat disimpan saat ini mencapai 700 MB atau 700 juta bit. Selanjutnya ada pertemuan ketiga, yaitu tentang perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi saat ini, di masa sekarang, peranan IT semakin penting karena dengan seiring perkembangan IT, banyak manusia melakukan pekerjaan dengan menggunakan komputer maupun menggunakan handphone untuk berkomunikasi. Namun hal tersebut juga harus diimbangi dengan kesadaran menggunakan IT untuk kepentingan yang positif, sehingga perkembangan IT di Indonesia cukup berkembang, tetapi belum mencakup berbagai hal. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, dengan adanya teknologi informasi dalam pembelajaran dengan menggunakan berbagai situs seperti Google Meet, Zoom, rumah belajar, dan televisi, sekalipun sudah digunakan untuk pembelajaran dan situs lainnya. Semua sistem pembelajaran bisa dilaksanakan walaupun ada kendala karena masih ada di daerah yang belum terjamah media internet. Ini ada jika saya membuat teknologi. Jika saya membuat teknologi, saya akan membuat sebuah startup dan membangun sebuah platform yang isinya tentang booking online lapangan. Banyak sekali saya mendengar teman-teman saya, ia mengeluh jika ingin bermain futsal. Ia harus membooking dengan cara datang ke tempat tersebut. Dan parahnya lagi jika lapangan sudah penuh dan tidak dapat di-booking lagi, hanya membuang-buang bensin. Solusinya ada platform saya di mana nantinya pengguna tidak usah repot-repot datang langsung ke tempat olahraga untuk membooking. Pengguna bisa melakukan pemesanan di rumah dan dengan cara transfer uang saja dengan platform yang saya buat. Tidak hanya itu, saya juga akan memberikan fitur koin di dalam platform, yang dimana koin ini jika sudah terkumpul bisa untuk membayar pemesanan. Fitur koin ini hanya didapat jika sering melakukan pemesanan lewat platform saya. Sini ada kelebihan dan kekurangan teknologi yang saya buat. Kelebihannya yaitu memudahkan pemesanan. Yang kedua yaitu ada pengguna bisa melakukan booking hanya di rumah saja. Yang ketiga ada mendapatkan fitur koin seperti yang saya jelaskan tadi. Kekurangannya yaitu ada biaya tambahannya untuk pemesanan online. Yang kedua yaitu membutuhkan koneksi internet. Manfaat kedepannya, platform yang ingin saya buat ini mungkin sangat berguna di masa depan nanti karena jika ingin membooking lapangan untuk olahraga, bisa hanya dengan menggunakan gadget atau laptop. Keinginan pengguna bisa tercapai. Dan mungkin kedepannya akan ditambahkan fitur-fitur lainnya yang berhubungan dengan olahraga. Sini ada kritik saya tentang teknologi saat ini. Masih banyak penyalahgunaan teknologi pada saat ini seperti penipuan, hoax, kejahatan, hacker, dan masih banyak orang yang kurang pemahaman tentang teknologi. Harapan saya untuk kedepannya, semoga kedepannya teknologi semakin berkembang pesat, dan tidak disalahgunakan. Banyak orang yang membangun sebuah startup supaya meningkatkan kemajuan dari teknologi untuk kedepannya. Sini ada pertemuan keempat tentang dampak teknologi terhadap sekeliling kita. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya pula teknologi yang ada. Teknologi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, dan tingkat kecanggihannya pun semakin tinggi. Tidak heran mengapa saat ini sangat banyak teknologi yang canggih bermunculan. Teknologi seiring dikaitkan dengan internet. Internet merupakan bagian dari teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi diciptakan bertujuan untuk membantu dan memberikan kemudahan dalam berbagai aspek seperti di kehidupan manusia, baik pada saat manusia bekerja, berkomunikasi, bahkan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan persoalan yang ada di masyarakat. Sini saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatifnya. Pertama yaitu dampak positif. Dampak positifnya yaitu pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, memudahkan pekerjaan. Yang ketiga, pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat, sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Dampak negatifnya yaitu penipuan, meningkatnya jumlah pengangguran karena banyak orang yang masih kurang paham tentang teknologi. Yang ketiga, kurangnya orang-orang bersosialisasi karena fokusnya selalu kepada teknologi. Yang keempat, penggunaan gadget yang berlebihan dan akhirnya dapat merusak perkembangan otak pada anak. Pada pertemuan kelima, saya akan menjelaskan penelitian di dalam dunia teknologi.
yang khususnya yaitu Web 4.0 atau teknologi web masa depan. Seperti yang telah kita ketahui bersama, perkembangan teknologi internet semakin pesat akhir-akhir ini. Di masa yang akan datang diprediksi bahwa akan terbentuk generasi baru di web, yaitu Web 4.0. Berbeda dengan teknologi web yang sekarang, internet akan semakin pintar pada Web 4.0. Bahkan browser pada Web 4.0 dapat menjadi asisten pribadi kita yang dapat membantu mencari informasi di dunia maya. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai Web 4.0, yaitu sejarah pengembangannya, tren teknologi, dan serta tantangan dan kedepannya. Web 4.0 adalah private secretary dalam bentuk organisme buatan. Sebuah alat di mana aplikasi merekam rutinitas yang kita lakukan yang seluruh rutinitas tersebut bisa kita ketahui oleh aplikasi komputer, program, tools, device yang kita miliki yang dijalankan secara online. Web 4.0 juga digunakan untuk membantu dalam pencarian informasi, penyimpanan histori pencarian, ataupun mempertemukan orang-orang yang mencari informasi yang sama. Agen AI atau Artificial Intelligence. Dalam Web 4.0, hubungan simbiosis meluas lebih jauh dengan bertindak sebagai agen atas nama pengguna. Dengan menggunakan pengenalan wajah, agen elektronik akan mengenali panggung melalui suara mereka melalui perangkat yang terhubung ke internet. Penutup dari pertemuan 5 ini, kesimpulannya yaitu sejak 1989, internet telah berkembang dari situs hanya baca menjadi web 3.0 saat ini. Web pada akhirnya akan berubah menjadi web yang terhubung dengan cerdas. Web 4.0 menyediakan koneksi antara manusia dan mesin untuk membuat data interaktif untuk internet simbiosis baru. Konektivitas permanen di Web 4.0 akan berdampak besar pada kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknik baru dalam aktivitas sehari-hari akan menghasilkan simbiosis antara manusia dan mesin. Perangkat dan aplikasi ini akan merasakan kebutuhannya penggunanya berkat AI atau Artificial Intelligence. Di bawah ini merupakan urutan dalam menginstal VirtualBox. Yang pertama yaitu mulai VirtualBox dan klik pada simbol New, berikan nama Anda pada iOS Virtual. Di sini kalian bisa memilih untuk menyimpan foldernya, type, dan versionnya. Kemudian mengatur beberapa RAM yang ingin digunakan. Jika menggunakan RAM 4 GB dan direkomendasikan menggunakan 1 GB. Pilih Create a Virtual Hard Disk Now. Lalu kemudian pilih FDI atau VirtualBox Disk Image. Yang kelima yaitu lalu pilih Dynamically Allocate, yaitu file hard disk hanya akan menggunakan ruang pada hard disk Anda saat terisi hingga ukuran tetap maksimum, meskipun tidak akan menyusut lagi secara otomatis saat ruang di atasnya dibebaskan. Selanjutnya pilih ukurannya sesuai dengan sistem komputer Anda. Jika semua sudah, kemudian klik tombol Start untuk menginstal Linux. Selanjutnya kalian bisa install Ubuntu. Kemudian jika sudah sampai sini, klik Install Now. Kemudian tunggu hingga selesai dan Ubuntu bisa kalian gunakan. Pada pertemuan 9, saya akan menjelaskan database. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan, disimpan secara bersamaan, sedemikian rupa dan tanpa penanggulangan redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Manfaat database yang pertama di sini ada sebagai komponen utama yang penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Yang kedua, menentukan kualitas informasi yaitu cepat, akurat, dan relevan sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dan dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Yang ketiga ada mengatasi kelengkapan data, redundansi data. Yang keempat ada menghindari terjadinya
inkonsistensi data. Yang kelima, ada mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Tujuan database yang pertama, membuat agar user mudah mendapatkan data. Yang kedua, menyediakan tempat penyimpanan data yang relevan. Yang ketiga, menghapus data yang berlebihan. Yang keempat, melindungi data dari kerusakan fisik. Yang kelima, memungkinkan perkembangan lebih lanjut di dalam sistem data. Di sini selanjutnya ada kelebihan database. Kelebihannya yaitu kecepatan dan kemudahan atau speed, pemusatan kontrol data, efisiensi ruang penyimpanan atau space, keakuratan atau accuracy, ketersediaan atau availability, yang keamanan atau security. Yang selanjutnya ada kebebasan data atau data independence. Yang terakhir yaitu ada user view. Ini ada contoh sistem yang menggunakan database. Yang pertama yaitu MySQL. Merupakan salah satu aplikasi yang cukup populer di antara aplikasi lain database. Aplikasi yang satu ini memiliki sifat open source serta bisa Anda gunakan untuk membuka platform dengan baik tanpa mengalami gangguan. MySQL sendiri bisa Anda gunakan sebagai sistem operasi dari Linux, Windows, dan macOS X, dan masih banyak lagi. Terlebih, aplikasi ini juga bersifat network, sehingga Anda bisa menggunakannya dengan multi-user. Yang kedua ada Microsoft SQL Server. Aplikasi database yang satu ini tentu sudah Anda ketahui. Sesuai dengan namanya, aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi basis data yang berasal dari Microsoft. Bahasa database yang digunakan tersebut adalah Transact SQL, yang merupakan gabungan dari SQL standar ISO atau ANSI. Memang bahasa ini merupakan bahasa yang populer dan banyak digunakan oleh Sybase atau Microsoft. Pada pertemuan 10, saya akan menjelaskan tentang Exam. Apa itu Exam? Exam adalah sebuah paket perangkat lunak, software komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata Apache, MySQL dulu, dan yang sekarang yaitu MariaDB, PHP, dan Perl. Sementara imbuhan huruf X yang terdapat pada awal kata berasal dari istilah cross-platform sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan dari 4 sistem operasi berbeda seperti US Linux, US Windows, macOS, dan juga Solaris. Sejarah mencatat software Exam pertama kali dapat dikembangkan oleh tim proyek bernama Apache Friends dan sampai saat ini sudah masuk dalam rilis versi 7.3.9 yang bisa didapatkan secara gratis dengan label GNU atau General Public License. Fungsi Exam sendiri yaitu sebagai server lokal untuk mengampu berbagai jenis data website yang sedang dalam proses pengembangan. Dalam prakteknya, Exam bisa digunakan untuk menguji kinerja fitur ataupun menampilkan konten yang ada di dalam website kepada orang lain tanpa harus terkoneksi dengan internet. Cukup akses melalui Exam Control Panel atau istilahnya dengan website offline. Exam bekerja secara offline, layaknya web hosting biasa, namun tidak bisa diakses oleh banyak orang. Maka dari itu, Exam biasanya banyak digunakan oleh para mahasiswa maupun pelajar untuk melihat hasil desain website sebelum akhirnya dibuat online menggunakan web hosting yang bisa dijual di pasaran. Sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat database dengan Exam. Yang pertama, dilakukan adalah pada menu basis data. Kita diminta untuk mengisi nama basis data tersebut, kemudian klik buat. Selanjutnya, ke menu hak akses, kemudian klik add user account. Lalu kita diperintah untuk mengisi informasi, masuk pada nama pemilik, ubah menjadi gunakan tag field, dan tulis localhost. Carilah kata sandi yang kuat dan jangan lupa checklist grant all privilege dan on database. Kemudian scroll ke bawah dan checklist pada hak akses global. Kita klik pilih semua dan kemudian klik kirim. Jika kita ingin menyimpan yang sudah kita buat tadi, kita bisa pilih ke menu ekspor, kemudian pilih menampilkan opsi minimum guna mendownload semua data yang kita buat tadi, kemudian kirim. Kemudian jika kita ingin melihat database yang sudah kita buat tadi, kita tinggal pilih menu impor lalu klik choose file, kemudian kirim dan akan muncul hasilnya.
Pada pertemuan sebelah saya akan menjelaskan tentang software lisensi dan software free lisensi. Apa itu keduanya? Yang pertama saya akan menjelaskan tentang software lisensi. Software lisensi atau lisensi perangkat lunak adalah perangkat hukum yang legal, bisa melalui kontrak tercetak maupun tidak, yang digunakan sebagai dasar regulasi pendistribusian software tersebut. Pengertian lisensi software adalah hak eksklusif pembuat atau pemilik software atas izin, hak dan pembatasan untuk perangkat lunaknya, sehingga software dapat digunakan, disebarluaskan, diperbanyak, atau diubah oleh pihak lain dengan berpedoman pada aturan yang tercantum pada lisensi software tersebut. Yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang software free lisensi. Software free lisensi adalah software gratis yang dapat di-download dan digunakan namun kalian tidak bisa melihat source code software tersebut. Biasanya disertai syarat tidak boleh memodifikasi software tersebut. Ada pula yang disertai syarat harus untuk kepentingan non-komersial. Tapi syarat mutlak sebuah software disebut freeware adalah tanpa batasan jumlah dan waktu pemakaian. Intinya freeware itu software atau aplikasi yang bersifat gratis. Jadi kita tidak perlu membeli atau memasukkan nomor serial atau keygen dari software tersebut. Nah, di sini ada macam-macam software lisensi dan macam-macam software free lisensi. Yang pertama itu macam-macam software lisensi. Yang pertama ada lisensi komersial, lisensi trial software, lisensi non-commercial use, yang terakhir lisensi shareware. Yang kedua ada macam-macam software free lisensi. Yang pertama ada freeware, shareware, hardware, dan open source. Di sini ada contoh-contoh software editing video lisensi. Yang pertama ada Sony Vegas Pro, Corel Video Studio, AVS Video Editor, Adobe Premiere Pro, Pinnacle Studio. Yang kedua ada contoh software editing video free lisensi. Yang pertama ada Avidemux, yang kedua Virtual Dub, yang ketiga Videopad, yang keempat Wondershare Filmora, yang kelima ada Blender. Nah, pada pertemuan terakhir yaitu pertemuan 12, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar keamanan komputer. Pengertian keamanan komputer yaitu security adalah segala sesuatu yang mengenai keamanan. Komputer suatu sistem yang meliputi CPU, prosesor, memori, I/O device, dan lain-lain. Intinya, security komputer adalah segala sesuatu yang mengenai keamanan bagi sistem komputer itu sendiri. Komponen sistem komputer terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada perangkat keras atau hardware. Hardware itu seperti mouse, keyboard, printer, scanner, dan lain-lain. Pengganggunya biasanya bisa dari pencurian. Misalnya mouse kita dicuri, keyboard kita dicuri. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Misalnya dari serangan virus, hacker. Biasanya kita sedang mendownload aplikasi bajakan gitu ya. Biasanya di situ ada virus-virus yang ditaruh oleh pembuat software tersebut. Yang ketiga ada perangkat manusia atau brownware, pembajakan tenaga kerja. Yang biasanya data kita itu diisengin oleh teman kita sendiri atau dibajak. Nah, di sini ada dua pihak yang terkait, yaitu pihak yang diganggu, sistem komputer. Ada perangkat lunak, perangkat keras, perangkat manusia, manajemen, basis data, operasional, dan fisik. Pihak yang mengganggu lingkungan, fisika, kimia, manajemen, organisasi, perangkat lunak, perangkat keras, sistem operasi, dan telekomunikasi. Kedua ada attack, yang ketiga ada komputer kriminal, yang keempat ada method of defense, yang kelima encryption, hardware, software, dan human control in security. Keamanan komputer secara fisik. Dari sisi lingkungan yang perlu diwaspadai adalah dari manusia, binatang, tumbuhan, cuaca, iklim, atau bencana alam. Dari sisi manajemen yaitu pemberian otoritas hak pakai kepada user. Setiap user akan mempunyai otoritas sesuai dengan pekerjaannya. Pemberian kata sandi atau password. Setiap user atau akun harus diberikan kata sandi atau password. Seringkali password dilakukan dengan cara mengetik pada keyboard. Security paling lemah, mudah disadap oleh orang lain, mudah dilihat apa yang diketik pada keyboard.
Nah, itu saja presentasi saya pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak jelas. Terima kasih.